Kau satu-satunya yang paling bodoh di Israel. Apa kau tidak tahu orang itu bajingan dan segala macam ngomong? Sadis. Nikodemus tetap benar. Kami bersyukur, kami berterima kasih, ya Tuhan. Cinta kasih-Mu terus mewarnai hari-hari kami. Tolonglah kami hidup di dalam-Mu, bersama-Mu, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Sehingga sungguh di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Berkat sertai kami dalam belas kasih-Mu, tolong pimpin kami. Supaya kami terus hidup seperti apa yang Tuhan mau. Di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami terus berdoa memohon. Supaya diberi pencerahan dalam menelusuri misteri salib. Amin. Silakan duduk saudaraku yang kekasih. Kita akan membuka Alkitab kita pada dua bagian. Pertama di dalam Matius pasal yang ke-27. Matius pasal 27 kita akan membaca ayat 15 sampai 22. Lalu beri pembatas perikop yang sama di dalam Markus pasal 15 ayat 7 sampai 11. Jika saudara sudah menemukan Matius 27 15 sampai 22, lalu Markus 5 7 sampai 11, kita mulai baca Matius 27. Saya baca 15, saudara 16 sampai 22. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendakkan kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kita buka Markus 15 ayat 7 sampai yang 11, saya baca 7, saudara baca 8. Pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini? Sama-sama ayat 11. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Saudara, ketika Pilatus menetapkan supaya di atas kayu salib dituliskan Yesus Raja orang Yahudi, sangat mengejutkan dan menimbulkan kemarahan kepada para imam yang menganggap dia justru sampah. Lalu mereka memberikan penawaran, "Kalau memang kau mau tulislah, tambah kata dia adalah raja orang Yahudi." Tapi Pilatus dengan tegas mengatakan, "Apa yang sudah tertulis yang kutetapkan, biar tetap tertulis." Saudara-saudara, kita sudah belajar di dalam kesalahan menghukum Kristus. Pilatus menyatakan kebenaran tentang siapa Yesus Kristus. Misteri. Kemudian kita bisa melihat pada waktu Yesus akan dihukum. Maka ada ketentuan-ketentuan di dalam hukum setiap kali hari raya pada waktu itu mau dekat kepada Pesyah atau Paskah. Maka ada pilihan apa yang kita kenal dalam istilah kalau di Republik kita ini remisi. Setiap kali ulang tahun Republik Indonesia orang bisa mendapat remisi, potongan-potongan hukum yang diputuskan oleh Presiden. Tetapi ini bisa di-share kepada rakyat banyak, lalu usulan kalian apa? Kurang lebih begitu ya. Maka
Ketika remisi ditawarkan pada Paskah, maka pada Paskah itu Pilatus menyodorkan Yesus Barabas atau Yesus Kristus. Pilihan ini sangat menohok sekaligus pemilihan yang pedas. Satu namanya Yesus Barabas, satu Yesus Kristus. Sama Yesusnya tapi beda kualitasnya. Yang satu baik dan benar, yang satu jahat dan dikatakan pembunuh dan perampok. Nah oleh karena itu ketika ditampilkan pilihan ini, Pilatus pasti berharap orang akan pilih Yesus Kristus. Tetapi dia juga tahu dan sadar betul betapa dengki dan bencinya para imam ahli Taurat kepada Yesus ini. Sehingga kebencianlah yang membuat Yesus terhukum dan bukan hukum itu sendiri. Ini menjadi ironi di dalam konteks hukum dan terjadi sejak dulu, sekarang dan akan terus bergulir selama-lamanya. Yesus Barabas, siapakah dia? Yesus dari kata Yesus atau Yosua. Ya, menjadi berarti penyelamat seperti yang ditempelkan pada Yesus di dalam kitab Injil Matius. Enggak lain kau menamakan dia Yesus karena dia akan menyelamatkan umatnya. Ya, itu ada pada Yesus Barabas. Sementara Barabas adalah dari kata Baraba, ya putra bapa. Jadi dia anak bapaknya. Itu disebut nama Barabas. Sehingga nama Barabas sebagai putra bapa memberikan semacam satu hal nanti yang menggelitik kita. Nama bagus loh. Yesus si penyelamat putra bapanya. Sehingga memang menjadi sesuatu yang patut untuk menggelitik kita. Apa pekerjaan si Barabas ini sampai dia di penjara? Dia adalah narapidana yang masuk di dalam sel karena pemberontakan yang dilakukannya disertai dengan pembunuhan. Dia adalah garis keras kelompok kalau kita bilang sekarang ini ISIS begitu ya. Yang membunuh orang dengan keyakinannya. Jadi Barabas ini adalah ISIS masa lalu. ISIS itu cuma dari Barabas ini. Kemungkinan pada waktu itu dia bisa jadi masuk kelompok Zelot. Zelot itu adalah orang-orang radikal juga. Yang selalu mempunyai moto. Ya, kalau kau mau Tuhan membebaskanmu, maka tolonglah dirimu. Artinya, jangan pernah duduk diam, berkelahilah. Bunuh musuhmu, maka Tuhan akan menolongmu. Kalimat itu kemudian pernah dikutip oleh Sri Bintang Pamungkas. Kalau kau mau Allah menolong kita, menolong bangsa kita, kita harus berjuang. Artinya kita harus melawan musuh itu. Terserah, menjadi menarik kalau kita mengerti satu pergerakan, satu pemikiran, sehingga ketika kita melihat orang, dia apa yang dipengaruhi dan pikirannya. Nanti apa statement yang dikeluarkan, kurang lebih kita akan tahu apa yang harus dia lakukan. Ini menjadi penting untuk membaca seluruh gelagat dan pikiran yang ada. Maka bagi seorang Barabas, membunuh itu legal, membunuh itu sah. Demi apa yang diyakininya? Radikalis. Ya. Dia menyenangkan bagi kelompok tertentu orang-orang Israel, ada yang suka dengan dia. Tapi bagi yang lain memang dia juga kelewatan. Karena dia tidak hanya sekedar membunuh orang-orang Roma yang menjadi musuhnya. Tapi juga orang-orang Israel yang tidak setuju dengan dia. Sama seperti ISIS ini. Dia akan membunuh orang Islam pun yang menghalanginya. Maka siapa yang berbeda dengan dia adalah musuhnya. Nah itulah gambaran Barabas ini, saudara. Sehingga dia disebut sebagai seorang penjahat karena tempelan napi pada dirinya. Kejahatannya yang melakukan pemberontakan dengan pembunuhan. Dan yang dibunuh bukan saja musuh dalam pengertian berbeda keyakinan. Tapi musuh termasuk satu keyakinan yang tidak sejalan. Kita bisa melihat kekerasan Barabas. Sehingga dia melakukan kejahatan tingkat pertama. Itu sebab dia ada di dalam penjara. Tidak terlalu tuntas dijelaskan apakah hukuman dia hukuman mati atau bukan. Tetapi tampaknya iya karena komparasinya kepada Kristus. Yesus disalibkan atau Barabas. Maka dengan segera kita juga bisa melihat listing di dalam hukuman Barabas adalah penghukuman berat dan kemungkinan besar kematian. Karena tidak mungkin kalau dia hukuman 10 tahun lalu dikomparasi dengan Kristus. Yang hukumannya adalah hukuman mati. Siapa yang mati? Siapa yang bebaskan? Itu logikanya. Pasti ada persamaan substitusinya. Nah oleh karena itu saudara-saudara, Barabas yang menjahat ini dipilih oleh para imam. Bukan karena dia baik dan menyenangkan imam. Seringkali juga imam jengkel dengan Barabas karena menciptakan problema politik sendiri. Bagi orang seperti Barabas, imam ini imam busuk. Karena tidak mau berjuang dan mengangkat senjata melawan Roma. Orang-orang seperti Barabas ini tidak setuju dengan imam yang dianggapnya bersembunyi di balik jubahnya untuk mengamankan diri.
Sejatinya mereka tidak berjuang apapun untuk kepentingan rakyat. Sementara Barabas dan kawan-kawan yakin mereka berjuang untuk rakyat atas nama Allah yang mereka junjung tinggi itu. Jadi imam pun sebetulnya punya problem dengan Barabas. Tetapi mereka tidak peduli dengan problem itu. Mereka lebih suka Barabas bebas dan membuat kejahatan lanjutan ketimbang Yesus. Kedengkian, kebencian yang begitu luar biasa, saudara. Sehingga kebebasan dari seorang Barabas menjadi misterius. Karena kebebasannya bukan lagi kebebasan karena mutu kualitas kehidupannya. Seperti orang mendapat remisi itu karena kelakuan baik. Sehingga ada laporan dari lapas ke dirjen kemudian ya presiden lihat is okay. Ya. Nah, lalu Menteri Hunkam keluarkan remisi. Nanti kalau gerasi mutlak di tangan presiden. Nah, oleh karena itu, apa yang terjadi ini menjadi sesuatu yang ironi di dalam panggung hukum. Bagaimana kemudian Yesus Barabas itu justru menjadi pilihan para imam suci itu. Betapa busuknya agama itu. Betapa mengerikannya. Maka kalau kita membaca Alkitab sebetulnya kita tidak perlu kaget. Yang mengagetkan adalah ketika kita tidak sadar juga bahwa dunia ini sudah bengkok. Dan kita jalan di kebengkokan itu. Dan berpikir kita sedang berjalan lurus. Tapi kalau kita mau berjalan lurus, memang rasanya akan frontal. Karena persepsi terjadi benturan-benturan dengan ketidakbenaran itu. Sehingga seringkali memang hidup ini tidak ada pilihan. Kalau mau benar, pilihan hanya tersedia. Kalau kita mau jadi bunglon, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Kumpul dengan orang benar, kumpul dengan orang jahat. Nah, itu kan namanya bunglon. Tetapi kalau kita mau lurus, benturan pasti terjadi. Dan tidak akan terhindarkan. Lalu bagaimana dengan imam? Imam itu sudah jadi bunglon. Lebih bagus Barabas. Jelas sikapnya. Hajar! Bunuh! Imam-imam mengerikan sekali. Khotbahnya, haleluya, puji Tuhan. Di belakang dia gorok kepala orang. Tadi. Maka kalian akan melihat kualitas. Pilihan. Lebih baik memilih Barabas daripada imam. Dan si imam busuk inilah yang mengakibatkan pemilihan kepada Barabas. Karena dia mempengaruhi orang banyak. Lebih bagus Barabas yang bebas. Iris saudaraku. Sampai istri si Pilatus diberikan lewatan sekelebat oleh penulis Injil. Betapa dia mempunyai kegelisahan. Hati nuraninya sebagai si kafir. Hei Pilatus, lepas urusan orang ini. Dia sudah membuat aku ketakutan dalam mimpiku. Waduh, masih ada nuraninya loh. Tapi imam itu udah gak ada sisa nurani sama sekali. Ya. Kecuali si Nur Abni yang ada di sana. Tidak ada nuraninya. Hati itu sudah hilang. Menegangkan, saudara. Menyakitkan, mengerikan. Misteri salib menciptakan kebingungan pada orang tulus dan orang benar. Dia akan melihat sesuatu. Why God? Jangan pernah berpikir orang-orang benar akan menang secara kuantitatif. Kita bisa kalah, kita bisa terfitnah, kita bisa terpenjara. Kita bisa tersisi, kita bisa sendiri. Tapi orang benar akan menang secara kualitatif. Tidak akan pernah menjual dirinya, tidak akan pernah terpolusi dan kemudian hilang dari garis benar itu. Itu perkelahian kita. Itu perjuangan kita, maka kita harus punya sikap dalam diri kita. Mau kemana kita pergi, jalan mana yang mau kita lewati. Ya, kita mesti menanamkan prinsip itu. Yang seringkali buat orang banyak kaku, terlalu payah, ya tidak supel, dan seterusnya. Itu bahasa-bahasa yang selalu dipakai sebagai bungkus bahasa relativisme. Padahal Alkitab itu bersifat mutlak. Ya, tidak. Dia tidak bisa relatif. Tapi yang paling menyenangkan itu relatif. Itu yang paling disukai. Maka seperti imam ini, mereka sudah menjadi orang-orang yang relatif munafik tentang kebenaran. Mereka benci pada Yesus sekalipun benar, hukum dia. Mereka tidak suka pada Barabas. Sekalipun salah, bebaskan dia. Gendengnya. Karena pilihannya. Menyakitkan loh saudara. Akal sehat kita ini rusak dibikinnya. Lagi-lagi saya akan kasih tegas garisnya.
Istri Pilatus yang kafir itu gelisah dan masih punya hati nurani. Dan Pilatus pun ingin membebaskan Yesus. Hanya saja oportunis satu ini pun lain lagi. Lebih bagus dia menjatuhkan hukum salah daripada posisinya goyah. Ayo kacau lah. Tetapi dia tahu Yesus ini benar. Itu fakta. Kalau imam itu sudah buta matanya, kebencian mereka sudah terlalu besar. Kita akan menemukan orang-orang seperti ini dalam hidup ini, saudara. Tidak habis-habisnya. Jadi Yesus Barabas adalah orang yang salah. Tapi kedengkian imam pada Yesus yang benar menguntungkan dia. Yesus Barabas si radikal itu, pemberontak, pembunuh, bebas. Karena siapa? Karena Kristus. Loh, kok begitu Pak? Yes. Gantinya dia Kristus. Sehingga ini menjadi satu gambaran misterinya. Dari salib di dalam muncul sebagai simbolik. Yesus Barabas bebas dari hukuman mati karena Yesus Kristus yang dihukum mati. Itu yang saya bilang tadi. Simbol itu tampak. Aktual saya nggak tahu. Barabas itu masuk surga apa enggak. Tampaknya dia seperti penyamun yang satu lagi. Yang tetap keras kepala itu. Dia bukan penyamun yang mau percaya kepada Kristus itu. Tapi di dalam simbol yang muncul. Yesus Barabas bebas dari hukuman mati. Yesus Kristus yang disalib untuk Yesus Barabas. Ada banyak Yesus, tapi hanya satu yang Kristus. Terus pada waktu kita memikirkan kajian ini, kita diperhadapkan kepada renungan yang luar biasa. Bukankah kita berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Dan dia mati untuk kita yang berteriak, salibkan dia. Ini sih. Bukankah dia mati untuk Petrus yang menyangkalnya? Bukankah dia mati untuk murid-murid yang tunggang langgang lari dan meninggalkan dia? Kalau kita sudah menyadari itu, bagaimana mungkin kita bertahan di posisi itu? Tidakkah seharusnya kita menangis dan berkata, Tuhan ampuni kami, pendosa-pendosa yang tidak setia ini. Tidakkah seharusnya kita menangis dan merenungkan betapa salib itu luar biasanya? Kita tidak pernah mampu menangkap utuh misteri itu. Dan kita tergelincir seringkali di situ. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Siapakah Yesus Kristus? Kita sama-sama tahu. Yesus, Yesua tadi asal bahasa Ibrani-nya berarti penyelamat. Sementara Kristus berarti yang diurapi. Di dalam kitab Yesaya, Yesaya mengukirkan bagaimana Tuhan berbicara kepadanya. Maka dikatakan yang kuurapi Koresh akan datang untuk membebaskanmu. Pada waktu itu Israel akan dibuang ya ke Babel. Raja Babel Nebukadnezar membangun kejayaan dari kerajaan Babel. Besar, hebat, nggak ada yang bisa ngelawan. Dia merontokkan Asyur atau Niniwe ibu kotanya dan membangun kerajaan Babel yang megah dan luar biasa. Tapi kemudian waktu Niniwe sudah hancur, Babel berkembang, Persia bangkit dan menghantam dan menghancurkan Babel. Nah, Persia menjadi unggul. Kalau konteks sekarang itu antara Iran dan Irak. Makanya sebetulnya perkelahian sengit mereka pun diwarnai masa lalu. Saddam Hussein sangat yakin. Adam Hawa nenek moyang pertama itu di Babel. Saddam Hussein sangat yakin. Bapak moyang Abraham itu dari Babel. Babel itu unggulan. Maka dibangunnya lah di Irak sana Taman Eden. Itu sangat terkenal sebetulnya di kolej itu. Dia yakin di sini nih Taman Eden. Sementara Persia yakin. Mereka pernah melululantakkan juga Babel. Pada zaman mereka dulu adalah Persia. Boleh kau jaya di zaman Nebukadnezar, tapi hancur di tangan Persia. Itu perkelahian sengit itu. Perkelahian yang dilatar belakangi sejarah. Sama seperti orang Kristen, orang Islam sekarang. Banyak orang-orang radikal benci satu sama lain. Karena dilatar belakangi perang salib. Padahal perang salib adalah perang kepentingan para pemimpin. Apa urusannya sama umat? Kita ini cuma jadi boneka gitu. Maka jangan pernah marah dan membenci orang karena warisan sejarah yang salah. Yesus mengajar kita, kasihilah sesamamu manusia. Mau agamanya Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, atau ateis sekalipun. Kasihilah dia, belajar, tunjukkanlah kekristenan. Tidak pernah kita diajarkan bencilah dia kan gitu. Tapi imam-imam itu sudah membuktikan.
Bahwa mereka mampu membenci bukan saja orang yang berbeda agama. Yesus yang benar satu agama dan sama-sama orang Yahudi pun dibencinya. Edan nih. Itulah kejahatan agama yang sangat menakutkan. Seperti Barabas berjuang, orang yang beda sama dia hajar. Imam ternyata sama loh. Sampai Yesus pun dihajarnya. Yesus istilah yang diurapi tadi kemudian disebut Kores. Salah satu-satunya di PL istilah itu ditempelkan. Padahal Kores adalah bangsa kafir. Tidak ada hebatnya Babel, tapi Tuhan hebat pakai Babel menghajar Yehuda. Menghajar, menampar Yehuda supaya Yehuda sadar betul siapa dirinya. Tapi sesudah selesai 70 tahun, Yesus juga Allah juga yang membawa pulang orang-orang Yehuda dari pembuangan di Babel dengan membangunkan Persia. Nah itu Raja Kores. Yang disebut yang diurapi. Membebaskan. Sehingga gambaran Yesaya terhadap mesianiknya Kristus muncul. Sehingga di dalam PB Yesus membebaskan. Tapi bukan perang jasmani. Tapi dalam satu perang rohani yang besar. Membebaskan bukan dari penjajah-penjajah duniawi. Karena Roma tetap menjajah sampai Yesus mati. Tapi membebaskan dari penjara yang mematikan. Yaitu dosa. Nah oleh karena itu saudaraku. Yesus Kristus yang diurapi. Disebut anak Allah. Penebus dosa. Juru selamat dunia. Anak tunggal Bapa. Dia adalah the only one. Tidak ada yang lain selain dia. Maka tentang dia PL sudah berkisah. Dimulai dari penulis pertama Alkitab yang bernama Musa. Yang menuliskan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Musa sudah berkata dari tengah-tengah bangsa ini akan muncul seorang pemimpin yang besar. Yang akan memimpin bangsa ini. Dalam Ulangan dia bernubuat menunjuk kepada siapa? Kristus. Lalu nabi-nabi berikutnya pun terus berbicara. Khususnya Yesaya yang seringkali disebut kitab Injil di dalam Perjanjian Lama. Mika berbicara tempat lahirnya di Bethlehem. Nabi-nabi lain berbicara tentang semuanya. Habakuk berteriak tentang dari Mesir anakku kupanggil. Dan ternyata mengarah kepada Kristus. Dan karena mau dibunuh oleh Herodes harus pergi ke Mesir tetapi kembali lagi. Sehingga perjalanan PL dari Mesir orang Israel kembali ke tanah perjanjian. Perjalanan PB diawali sama. Dari Mesir Yesus kembali ke tanah perjanjian. Saya kadang-kadang baca Alkitab itu ya. Bentangannya ribuan tahun loh. Kok bisa presisi begitu rupa? Hanya orang tidak memperhatikan. Saya selalu memang terbiasa kalau baca mapping. Lalu ngelihat kayak puzzle. Waduh. Terkaget-kaget. Bagaimana bisa? Karena bentangannya terlalu jauh. Kalau mau dibilang kebetulan terlalu banyak kebetulannya. Bagaimana mau bilang si Mika kebetulan ngomong Mesias lahir di Bethlehem? Apalagi si Yesaya, perempuan muda, belum melahirkan. Alma akan melahirkan seorang anak. Yang disebut oleh Matius, anak darah. The Virgin itu sudah melahirkan. Bagaimana perawan melahirkan? Nah, kebetulan apa pula kecuali kegilaan itu. Tapi terjadi. Bagaimana Yesaya menggambarkan hamba yang menderita itu? Terjadi loh. Dan itulah Yesus Kristus Tuhan kita itu. Kejadiannya itu ajaib. Tidak mungkin orang tidak mengenal dia karena terlalu banyak identitasnya. Ciri-cirinya terlalu jelas. Untuk mengenali dia menjadi tidak sulit. Tapi dosa membuat mata tertutup. Siapa yang memberitahu Mesias lahir di Bethlehem? Kepada orang Majus. Imam. Iris. Imam yang buka Alkitab. Di Bethlehem. Kita selalu berpikir kan ya. Orang Majus sampai ke Bethlehem karena bintang. Mereka baca berhenti di Yerusalem, linglung mereka. Masuk ke istana Herodes, dikasih tahu ke Bethlehem. Lalu mereka jalan ke Bethlehem. Sudah nggak perlu bintang lagi. Tapi kemudian bintang itu dikatakan berdiri di bawah satu rumah. Pasti mereka nanya-nanya lagi nyampe. Jadi nggak usah gambarkan itu perjalanan ajaib, mujizat luar biasa. Begitu ya. Itu natural. Tapi justru mau dikatakan. Situasi alam ini pun dikendalikan oleh Bapa yang di surga itu. Untuk membawa kita ada di satu titik yang luar biasa.
Jadi tidak usah kau berdoa kalau ada tsunami mau menghantam rumahmu dalam nama Yesus, lalu tsunami-nya balik lagi. Orang Kristen ya delok gitu ya. Enggak ada cerita itu. Emang kenapa kalau rumahmu dibantai? Tuhan mau selamatkan kau urusan kecil itu. Tapi bisa kau mati karena tsunami. Urusan kecil juga itu. Itu cuma cara matimu bertemu dengan dia. Ya. Tapi memang sampai hari ini Tuhan belum berminat panggil kalian. Maka kalian belum kena tsunami. Berbahagialah mereka yang kena tsunami. Yaitu orang-orang yang beriman yang dipanggil Tuhan. Tapi celakalah mereka yang belum bertobat. Tapi sudah dihantam tsunami. Karena maut menjemput mereka. Itu sebabnya melihat hidup ini. Apa yang kamu bisa kan? Tapi jangan cuma diomongi, hidupmu pun harus begitu. Jalani hari-hari. Ya. Nah, jadi Yesus Kristus Tuhan yang luar biasa. Imam memilih menghukum Yesus. Karena benci dan bukan karena legalitas hukum. Karena benci dan bukan karena salah. Ini menjadi simbol yang saya sebut tadi. Kejahatan institusi agama. Karena bukan satu imam. Kelompok struktural keimaman. Dari para imam besar, para imam yang kepala, rapat semua. Setuju, habisi dia. Karena dia bisa ngerecokin agama kita. Sebetulnya mereka cinta agama? Enggak. Mereka cinta uang yang didapatkan dari baju agama ini. Ngerecokin penghasilan kita itu. Kenikmatan mereka yang terganggu. Agama nggak pernah terganggu. Maka kita seringkali memakai baju agama. Saya marah Pak dia menghina kekristenan. Sebetulnya bukan kekristenannya yang membuat kau marah. Kalau kau Kristen ngapain kau marah? Tapi kau marah karena dia menghina, kebetulan kau Kristen. Jadi cari pembenaran terhadap penghinaan. Kalau the true Christian, ngapain you marah dia maki orang? Nah, kalau dia bilang Yesus itu anak haram, urusan dia itu. Ngapain kau pusing? Kasihanilah orang-orang bodoh itu ya. Oleh karena itu di dalam bagian seperti ini, kemerdekaan hidup kita itu harus betul-betul hidup. Suarakanlah kebenaran, demonstrasikan. Bungkam semua mulut orang itu. Gak ada yang bisa membantah itu. Jadi imam-imam ini bukan kecintaan pada agama. Busuk semua. Mereka tersinggung. Mereka marah. Karena Yesus tidak hanya mengkritik dari jarak jauh. Ke depan mata mereka pun dia ngoceh. Dan bukan hanya itu. Bait Allah dijungkir balikan. Padahal itu bisnis besar mereka itu. Tempat terganggu bisnisnya. Itu bisnis bagaimana Pak? Itu halaman bait Allah diperjualbelikan. Pedagang-pedagang itu bayar bagi 10-20% dari keuntungan kepada imam. Nah kalau nggak boleh, nggak mau nggak bisa dagang di halaman bait Allah. Padahal ini tempat dagang yang paling menguntungkan. Makanya Yesus marah. Money changernya juga lebih mahal dari pasar. Korban-korbannya lebih mahal dari pasar. Itu sebab kalau imam mau kaya, mudanya setengah mati. Pilih saja jalan neraka, maka kayalah. Jangan takut dengan jalan neraka. Miliki segalanya. Karena menakut-nakuti orang dengan agama, itu menguntungkan untuk mengambil keuntungan. Yang kedua, tidak perlu kau takut-takuti yang miskin itu. Yang kaya itu kau cuci sudah. Biar dia cuci uangnya itu. Maka bahagialah kau. Wah, engkau memberikan persembahan. Engkau masuk surga. Wah, senang penjahat itu kan. Udah ditilepnya sana sini, dimasukkannya ke gereja. Langsung jadi suci itu. Padahal cuma 10%-nya kan. Dia bilang bagi-bagi untung 10%, oke lah. Money laundry juga mahal ya. Bisa 50%. Uang kita supaya bersih. Minimum kita habis 40%. Itu money laundry. Di gereja kasih 10%. Bukan money laundry aja. Sin laundry. Sudah maling, suci pula lagi. Didaftar pula di dinding gereja. Orang-orang yang mau masuk ke surga. Daftarnya. Satu pendeta punya private jet. Ini tempat duduk dia. Yang di samping ini ada nama. Sebelah sini ada nama. Private jet kan dekat. Nah kalau samping sini you bayar 100.000 US. Nama you ditulis di situ. Berapa beret? Dia tiap kali naik mau ditumpangin tangan. Tumpangin tangan. Yang belakang agak murah. Paling belakang itu 10.000. Bagasi belakang. Yang dia jarang-jarang ke belakang. Jadi katanya efek doanya itu ya agak jauh lah gitu ya. Kalau ini kan langsung. Yang ini pego, yang sebelah sana cepet. 1.000 US dollar.
Jadi kalau kalian ngeliat pesawat pendeta, ada nama-nama di situ. Udah ngerti lah kalian rumusannya. Jadi kalau malam, bikin makan malam, satu meja 10 orang, satu meja 10 orang. Yang satu meja sama Pak Pendeta, waktu kemarin bikin di Jakarta ini ya, itu yang satu meja sama Pak Pendeta cepet ya. Cepet ya, yang samping kiri, samping kanan, sama agak di sebelah depan yang dia ngadep ke sana itu 75 juta. Jadi kilang kali 10 orang kali 75, 750 juta, 750 juta, 750 juta. Yang duduk sama dia 100 kali 8. Akan ada stafnya satu, udah 800 juta. Tinggal hitung nanti ya. Meja-meja lain yang paling murah agak paling belakang 15 juta. Cuma ngeliat punggungnya ini. Satu malam lalu diomongin-omongin, tergerak katanya orang ini kan 8M. Lalu satu kawan yang ikut bantu bilang, Pak Bigman, kita sih lihat Pak Bigman lebih benar. Pak kita bikin seperti waktu kami bikin dulu. Saya bilang no. Jangan. Saya lebih bagus nggak punya uang daripada memainkan apa yang Tuhan mau. Sejak kapan kalau orang duduk di sampingku, lalu dia jadi kaya raya? Yang ada kena masalah iya. Bagaimana saya mau menjanjikan yang saya nggak punya hak? UMA. Itulah agama, itulah kekayaannya. Yesus Kristus nggak di situ, justru miskin gara-gara keyakinannya. Salah kau, dosa kau, ahli Taurat. Nah, kuburan putih kau yang dilabur putih, tapi dalammu busuk. Aduh, mahal kalimat Yesus. Waktu kuburan putih enak dengarnya ya. Oh, kuburan dilabur putih, bersih, suci, murni. Tapi di dalam busuk kau tulang berulang. Aduh, kesel banget rasanya ya. Ngomong depan orang lagi. Celaka kau imam. Aduh, saya kadang-kadang mikir Yesus nggak punya tata krama ya. Cara sopan santunnya. Nah itulah bahasa agama sekarang. Karena kita penuh kemunafikan. Itu sebab saya tidak seberani Tuhan Yesus. Karena dia sangat suci, saya enggak. Saya juga nggak seberani Yohanes Pembaptis. Orang mau dibaptis, ular beludak pulang kau. Lama di depan orang, diteriakin ular beludak. Yang bawa di belakang lagi daftar ditolak. Ini udah di depan ular beludak, kau pulang udah ngantri dari tadi itu. Pas gilirannya nyampe ular beludak pula. Ular paling beracun sekali matok mati. Jadi kalau sebut ular beludak itu penjahat yang paling jahat. Pulang kau. Gimana nggak nafsu semua orang dibikinnya kan? Termasuk si Herodes. Kau raja kurang ajar kau. Berdosa kau ambil istri. Waduh dimaki-maki si Herodes. Makanya ngamuk. Herodias pun jengkel setengah mati. Kurang ajar orang gangguin terus. Maka ada kesempatan pesta. Si Herodes lagi ngomong. Bibius lah lagi ngomong itu kan. Si Salome tari-tari kan. Hilanglah kepala Yohanes Pembaptis. Terlalu berani. Maka kalau kalian pengen panjang umur, belajarlah munafik. Banyak teman. Tapi kalau kalian berani jalan lurus, ya siap-siaplah. Agak berkurang yang menyukai kalian. Ya, kurang banyak yang mau dekat. Itu bisa berasa. Saya ini selalu suka lucu ya. Banyak orang yang selalu mau ketemu saya kalau ada persoalan. Ketemu malas Pak diatur ngobrol. Kadang-kadang saya suka guyonan kalau udah terlalu dekat. Lu ini ya kalau udah ada masalah apa, ada yang berat-berat panggil ngobrol. Jadi kalau gue suruh ke gereja lu lari. Ya mau dekat kalau lagi ada masalah, tapi tidak mau terlalu dekat kalau ada masalah. Kalau nggak ada masalah, karena hidupnya agak susah Pak Bigman terlalu banyak maunya. Jangan gini, jangan gitu. Miris ya. Jangan buang waktu kalian ke gereja hanya karena untuk mencuci dosa. No. Datanglah ke gereja dalam minat yang benar sungguh melayani. Tuhan berkati kalian. Amin. Di situ berkatnya. Di situ hidup kita. Dan saya pun mau diberkati Tuhan. Maka saya akan belajar mengatakan apa yang harus saya katakan. Ya. Tidak mau mengurangi. Saya ngeri melihat para imam yang munafik dan sadis itu. Mewujudkan rasa bencinya. Dengan merusak orang-orang di sekitarnya. Ayo semua tarikan, salibkan dia. Ayo kau teriak, malas ah. Ini amplopmu, langsung teriak. Kau juga teriak, malas ah. Ini kaosmu, dikasih kaos partainya, teriak. Ini nasi bungkus buat kau, teriak. Ya harganya tergantung lah ya. Ada yang harganya nasi bungkus, ada kaos, ada yang mesti amplop.
Semua teriaklah, salibkan dia. Coba kau tanya kenapa? Nggak tahu, pokoknya gue dibayar. Salibkan dia. Terus lagi teriak. Itu Alkitab yang catat loh. Sadis. Nah, itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Maka sama mereka bilang, Barabas. Payment. Miris ya? Bukan karena benar. Yesus Kristus juru selamat penebus dosa. Sang benar disalibkan. Mati menggantikan si Barabas yang mestinya disalibkan itu. Perhatikan kalimat ini. Yesus Kristus sang benar mati disalibkan untuk menggantikan Yesus Barabas. Sang bajak penjahat itu. Si pembunuh. Bagaimana bisa ini? Ingat, inilah misteri simbol penebusan dosa itu. Kau akan melihat terpana. Kok begini? Yes. Apakah kau pikir waktu dia tersalib dan menggantikan kita tidak sama dengan menggantikan Barabas? Sama kan? Kita nggak beda dengan Barabas. Pendosa yang melawan Allah. Karena itu jangan ulangi tragedi Barabas yang tetap hidup dalam kebarabasannya. Tidak ada Alkitab mencatat bahwa dia kembali ke jalan yang benar. Setiap penjahat yang jahat kembali ke jalan benar itu pasti tercatat di Alkitab. Kalau hilang berarti nggak tergali. Nikodemus tercatat dimusuhi oleh kelompoknya. Sehingga dalam kitab Injil Yohanes, wah orang ini mana mungkin bisa bikin gitu kalau dia bukan nabi. Ngamuk semua. Kau satu-satunya yang paling bodoh di Israel ini. Apa kau tidak tahu orang itu bajingan dan segala macam ngomong. Sadis. Nikodemus tetap dengan keyakinannya dikucilkan. Imam yang dikucilkan karena sikap imannya. Nikodemus. Tapi dia tidak peduli. Kalau memang engkau harus terkucil dari posisi yang mengenakkan ini, tidak mengapa. Yang repot kan kalau keluar dari situ dikasih stempel pula kan, si kafir itu. Barang siapa berhubungan dengan Nikodemus akan dihukum. Mengerikan loh kalau hukum-hukum gitu tuh. Zaman kepausan pun sama. John Huss itu dibakar hidup-hidup. Hanya karena bilang paus bisa salah. Waktu paus menobatkan the infallibility of Pope-nya. Tapi John Huss tidak pernah mau mencabut kalimatnya. No. Hanya satu yang tidak bisa salah. Alkitab. Dan dia betul. Risikonya. Bakar hidup-hidup. Saya kalau melihat para tokoh reformator, bapak-bapak gereja, itu sudah rasul. Terhenyak ya. Perjuangan kita ini terlalu enak. Kadang-kadang saya gentar, misalnya saya selalu bilang mau ke Papua. Tapi kalau pikir-pikir lagi, alah Bigman, belum dibakar kau. Jadi kalaupun pergi kau naik ke gunung sana, mati di gunung itu, ya sudahlah. Apa hebatmu berbanding para bapak gereja ini? Sehingga kadang-kadang gak ada alasan. Iya, kenapa saya mesti berhenti ya? Bergumul bukan tidak. Tapi memang tidak ada alasan kan? Kecintaan kepada Tuhan harus membuat kita terus maju kalau memang betul cinta. Maka Yesus Kristus dan Yesus Barabas adalah menjadi misteri pergantian hukum yang tidak benar yang dibebaskan, yang benar yang dihukum. Ini menjadi simbol. Itulah penebusan dosa. Manusia hanya akan memilih dosa. Pilih mana? Yesus Barabas atau Yesus Kristus? Semua teriak. Yesus Barabas, bebaskan dia. Manusia menyukai dosa. Manusia menyukai yang salah. Yesus Kristus, salibkan dia. Mereka benci kebenaran. Dan itu kita saudara. Kita kalau disuruh memilih jalan benar susahnya setengah mati ya. Pertimbangannya banyak. Tapi kalau jalan dosa, langsung kita marah sama teman. Kenapa nggak ngomong dari kemarin-kemarin? Nah gitu ya. Kalau jalan benar, aduh, janganlah, terlalu gini. Apa nggak ada cara lain? Kalau diajak jalan dosa, gila lu coba ngomong dari kemarin-kemarin. Karena kita suka jalan dosa. Yuk belajar mencintai jalan benar itu. Kita belajar membenci jalan dosa ini. Tersandung. Pasti kita masih bisa selamat di dunia ini. Tapi ada juga titik di mana kita bisa tidak. Nah itu pergumulan kita. Nah oleh karena itu saudara-saudara. Pergantian ini. To remind us mengingatkan kita ya.
Betapa itulah kita ini. Kita ikut berteriak, salibkan Kristus, bebaskan Barabas. Kita ada di situ. Tapi waktu disalibkan kita terhenyak. Bukankah itu yang mati itu, Yesus Kristus itu, tersalib karena aku? Yes, you are Barabas. I am Barabas. We are Barabas. Tapi dia mengasihi kita. Dia mati untuk kita. Tapi kan itu kan karena imamnya dengki, Pak. Betul. Sejak kapan Yesus mati karena orang sayang? Ya nggak ada. Si Petrus saja sudah tidak peduli lagi. Aduh guruku ini, aneh bin ajaib ini kok jalan salib dipilihnya. Lari dia. Logika Petrus jalan. Mestinya kalau ikut yang namanya Mesias, juru selamat, happy-happy dong. Jadi semuanya. Seperti mujizat itu kan 5 roti 2 ikan. Langsung jadi banyak. Bayangkan kalau pelayanan kita tiap kali begitu ya. Saya pun akan murah hati. Apa kalian minta aku kasih? Om cuma pegang jadi kok. Tapi Tuhan tidak jadikan kita dukun. Disuruhnya kita sangkal diri pikul salib. Agama itu memang jahat. Siapa yang sudah nonton Pike? Film di bioskop Pike. P dan K. 2 huruf aja judulnya. Pike, belum ada ya? Tuhan mengampuni kalian ya. Nontonlah. Sangat penting. Anak-anak di kantor saya bilang, lo pergi nonton. Ini duit, tangkat. Nanti saya beresin semua. Itu film menunjukkan pelecehan agama. Mau Kristen kayak mau Hindu. Gila loh dia. Hanya dia bilang, ke semua agama gila katanya. Kacau semua. Saya coba cuplik satu bagian cerita. Supaya saya lihat berapa agama itu jahat. Di PK ini ceritanya ini adalah alien yang jatuh di bumi. Remote-nya hilang, nggak bisa balik lagi dia. Dicuri orang jadi waktu jatuh itu cerita. Hanya dia kebingungan. Dia jalan telanjang. Diteriakin orang. Gila. Dia bingung kenapa gue diteriakin gila. Karena dia telanjang. Dia bilang gue di planet kagak pakai baju. Hanya dia pakai baju, lihat orang pakai baju. Dia ambil, cari baju di mana? Dia bingung, dia lihat. Di India rupanya banyak mobil goyang-goyang, berhenti goyang-goyang gitu ya. Mobil goyang, orang pacaran di dalam maksudnya. Hanya dia ambil bajunya orang lagi pacaran, dibawa. Yang laki perempuan teriak-teriak di dalam. Dia juga nggak ngerti artinya beli kan, pokoknya ada dia pakai. Dia pakai, diteriakin orang lagi, rupanya dia salah. Pakai sari di dalam, baru pakai jas di luar, jadi pakai perempuan, pakai. Gua dibilang, gua telanjang, salah. Pakai baju, salah. Oh ternyata mesti begini lagi. Ini bumi ini banyak peraturan. Hanya dia pakai baju laki. Setelah itu dia jalan terus carilah. Remote-nya nggak ketemu. Lalu dia ngomong sama orang. Saya ini sudah cari-cari remote nggak ketemu. Sudah ke kantor polisi. Sudah kemana-mana. Kalau gitu kau kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menjawab. Ini bahasa agama kan. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Terus gimana kalau saya mau ke Tuhan? Tuh ke situ. Dia pergi. Inilah dewa. Petunjuklah ada dewa. Wisnu. Beli. Kau berdoa sini. Dipegang gitu. Enggak dapat juga. Hanya dia kembali lagi. Marah dia sama pedagang. Kau kasih aku dewa ini. Ternyata sudah aku berdoa-doa enggak balik-balik juga remoteku. Ini dewa memang ini. Itu yang gede bisa lebih pintar enggak dari yang kecil ini? Padahal ukuran size-nya dewanya satu kecil, atau gede. Yang kecil gak mau yang gede deh. Mungkin agak pintaran katanya kurang ajar. Ditunjukin, ini yang gede. Ada yang lebih gede lagi. Tuh katanya, ditunjuk kuil. Dia pergi ke kuil. Tapi akhirnya di situ nggak dapat juga. Atau ada yang bilang, di Kristen. Jadi ke kuil itu kan dia ngasih uang, ngasih tempat. Oh dia pikir ke gereja. Ya sudah pergi ke gereja. Dia bawa ini sesajen seperti dia ke kuil. Karena dia pikir kan mau berdoa nih. Dia bawa. Maki-maki sama pendeta. Kurang ajar loh ngapain. Dia bawa begini bulan. Wah dia marah lagi kan. Dia lu baru dia sama Kristen diusir. Ya. Akhirnya dia lihat-lihat lagi. Oh ternyata nggak boleh begitu. Besok dia datang lagi dia nggak begitu. Akhirnya mesti perjamuan kudus kan. Bawa wine kan. Oh dia pakai wine katanya kan. Tapi nggak dapat juga tuh remote. Pergi dia ke masjid. Orang bilang di masjid lebih bagus. Tuhannya lebih cepat. Dia bawa wine ke masjid. Ya dia baru lagi. Dia bilang gila. Di sini gue kagak bawa salah. Di sini bawa salah. Ini agama apaan sih? Akhirnya dia berkesimpulan. Agamanya ada dua. Pertama. Dia bilang Tuhan itu ada dua. Dia bilang.
Pertama, Tuhan buatan manusia. Dan yang kedua, Tuhan yang membuat manusia. Itu kalimatnya. Bagus ya. Tuhan itu ada dua. Sekarang saya ngerti. Di bumi Tuhan ada dua. Tuhan yang dibuat manusia. Dan Tuhan yang membuat manusia. Itu menohok itu. Gedebuk prok. Memang itu agama. Rasa memang kita dilecehkan. Tapi ya sambil kita ketawa sebetulnya sih kita mentertawakan diri. It's true. Saya orang Kristen dan saya tidak tersinggung dengan inilah penyakitnya gereja. Ini penyakitnya kita-kita ini. Selalu rasa paling benar. Sehingga kebenaran yang kita bicarakan itu tidak bisa dilihat dari perbuatan. Karena akhirnya kemanapun dia diuber-uber semua kan. Ngeri ya. Saya bilang kita kemana-mana uang. Kemana-mana uang. Semua uang katanya. Ke masjid donasi. Ke gereja diambil kolektor. Ke tempat udah masukin uang dulu baru doa. Sampai dia kesel. Dia ambil uang. Yang sudah dimasukin diambil sama dia. Dia bilang apa sama satu orang? Itu uang kemarin gue setor, gue gak dapat gue ambil balik. Tuhan kagak jawab-jawab doanya, duit gue kasih, gue tambahin berapa rupiah, kagak juga gue ambil. Ngamuk lah pandita itu, diuber-uber dia. Waktu itu mau dia gampar, dia tempel di sini Siwa, dia tempel di sini Wisnu, dia tempel Brahma. Gak jadi nampar karena ada dewa. Dia bilang udah lo kalau mau ini buat apa gambar dewa? Anti tampar. Terang ajar ya. Jadi melecehkan tapi itulah manusia. Membenci orang lain tapi menghormati stiker. Apa ya? Memang so very stupid kan. Tapi kalau saya nonton itu sedikit gedebuk. Salah satu sinyal yang disebut The Mulia ada. Yang mulia. Salah satu guru besar itu saya baba tampaknya. Postur tubuhnya, ajaran-ajarannya itu saya baba. Dihantam habis. Saya suka sekali itu. Ya. Saya nonton sama istri saya jam 9.30, pulang jam 12. Ya 2,5 jam. Habis nonton kita pulang masih cerita lagi di mobil ya. Seru gitu. Kalau sekali lagi putar lagi, saya akan nonton lagi. Ya. Kita belajar untuk melihat betapa dunia ini sedang mentertawa. Itu adalah ide-ide free thinker. Nah, yang saya ingin ceritakan dari kisah ini, begitulah para imam itu. Tuhan adalah buatannya. Tuhan itu mau menurut dia, itu baru Tuhan. Yesus bukan maunya, bukan pikirannya. Pinggil, salibkan dia. Barabas kan jahat. Tidak peduli. Lebih jahat dia karena tidak cocok dengan pikiran saya. Miris ya. Maka mereka menyalibkannya. Yang kedua, di dalam bagian ini, tadi pergantian hukum, maka sama-sama bernama Yesus. Sama-sama bergelar putra Bapa. Barabas. Anak Bapanya. Yesus menyebut diri anak Allah. Anak tunggal Bapa. Jadi sama-sama anak Bapa. Cuma yang satu Bapa sorgawi, satu Bapa nggak jelas. Beda ya. But the same name, the same meaning, different quality. Kita boleh sama-sama Kristen, agama. Kita pergi keluar ketemu lagi orang Kristen. Oh kita saudara seiman. Apa iya sama kualitasnya? Belum tentu. Pendeta boleh sama-sama pendeta. Apa sama tujuannya? Belum tentu. Yuk menjadi seperti Kristus. Bukan sekedar bernama Yesus, tapi Barabas. Putra Bapanya si Yesus ini, tapi yang membunuh dan melakukan maunya self-oriented. Kalau Yesus Kristus, Putra Allah itu God-oriented. Bukan kehendakku, kehendakmulah yang jadi. Mana yang kau pilih? Yesus Barabas atau Yesus Kristus? Pilihanmu menunjukkan kualitasmu. Maka imam itu sudah menunjukkan kelasnya. Mereka self-oriented. Yesus Barabas. Mereka nggak mau Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus God-oriented. Miris ya? Saya selalu pikirkan, wow. Menakutkan sekali misteri ini. Sehingga misteri pesan salib tidaklah kebetulan. Dalam peristiwa hari Paskah, yang mau dibebaskan siapa?
Pilihannya siapa? Ada aja itu orang namanya pas di situ lagi itu di penjara, Yesus Barabas. Apalah, kan kemungkinan itu tipis banget gitu ya. Di penjara penjahat mau dihukum mati. Pas Yesus lalu ditawarkan. Namanya bisa begitu tuh. Awas, nama itu bukan kebetulan. Maka kalau membaca Alkitab, ingat cerita Lazarus, mati masuk mana? Lazarus yang miskin. Mati masuk surga. Orang kaya mati masuk mana? Kenapa Lazarus yang miskin masuk surga? Kan nggak dibilang ya, dia baik, dia luar biasa. Nah, kalau dia miskin Pak, dia menderita. Jadi maksudmu kalau miskin menderita, pengemis pasti masuk surga. Lalu kalau orang kaya pasti masuk neraka. Kan nggak boleh begitu dong. Mana ada ayat Alkitab begitu. Lalu kenapa? Meaning itu bisa kita tangkap. Lazarus. Lazarus. Sama dengan orang yang ditolong Tuhan. Is the meaning of Lazarus. Satu Lazarus yang dibangkitkan dari mati. Satu Lazarus yang masuk ke surga. Siapa yang masuk surga? Hanya orang yang ditolong Tuhan. Yang mendapat kasih karunia. The meaning of name itu penting. Ya, cuman memang kalau kita sekarang agak beda ya. Karena orang tua sekarang memberi nama bukan karena iman kan ya. Tapi karena pilihan-pilihan. Big man. Waduh mah kegedean. Gue susah ya. Itu kalau ditulis nama saya itu 3 huruf. Cuma di ijazah untung aja Big Man Sirait. Oh, Big Man Fredore Leonard Sirait. Ilo bule amat. Frederick Leonard Sirait. Bilang keberatan nama ini. Tapi saya punya ada dulu di orang-orang Batak juga kalau salah. Namanya pas generasinya Zico itu dia lahir Falcao ya. Jadi Socrates dulu pemain bola Brazil. 11 nama pemain klub itu zaman Socrates itu. Itu nama dia. Membacanya bunda pusing kita. Tapi kalau kau tahu namanya, atau lah kau timnya Brazil, begitu. Bapaknya sakit juga nih kita bilang. 11 nama sama kiper terakhir. Dari Socrates terus apa-apa sampai terakhir kipernya. Jadi nggak ada orang begini ya. Yes. Ya. Tetapi ini beda ya. Maka nama Yesus Barabas bagus loh. Bagus. The same meaning sama Yesus Kristus. Tapi different quality. Totally different. Oleh karena itu. Peristiwa itu bukan kebetulan. Kebetulan. Itu hari raya? No. Nggak kebetulan. Hari raya apa itu? Paskah. Paskah itu apa artinya buat orang Israel? Mengingatkan apa? Kebebasan mereka dari Mesir ketika ada apa? Tulah mereka taruh darah tulah kematian. Sekarang Yesus mati. Mereka tertolak dari tulah apa? Maut, itu kita. Sehingga peristiwa Mesir terulang dalam bentuk yang lebih besar. Bukan sekedar tidak diambil oleh malaikat maut, tetapi dibawa ke surga. Kapan? Paskah. Pas Yesus mati, ya Jumat, dia bangkit, Paskah. Pas hari Paskah. Paskah itu seminggu, puncaknya pas hari Minggu itu. Hah? Dipikir itu kebetulan. Buka misteri itu. Dan di hari raya, karena hari raya harus ada remisi hukum. Pas lagi yang namanya Yesus Barabas di penjara. Emang dipikir itu kebetulan? Oh, surga mengagumkan. Saya jujur ya, waktu menangkap itu membuat saya makin sadar betul. Tidak ada satu sudut pun yang Tuhan tidak turut campur tangan. Tapi seringkali iman juga tidak cukup kuat untuk menerima itu. Ketika badai itu bertiup ke arah kita. Secara pengalaman saya cuma ada pada titik itu. Saya hanya diam, belajar diam. Udah, Tuhan mau apa terserah lah. Tunggu begitu ya. Tapi rasanya nggak enak benar. Karena hidup dalam ketidakpastian. Iman itu rasa mengguncang. Tapi kita harus jalan. Dan akhirnya. Mari semua kita. Jangan sampai disebut Kristen. Tapi berbeda kualitas. Mari semua kita. Jangan seperti Yesus Barabas.
memilih kebebasan yang menyenangkan hidup kita, tapi tidak mau seperti Yesus Kristus yang sangkal diri dan dipikul salib. Semoga kita adalah murid-muridnya dan kita hidup di dalamnya seperti apa yang jadi kehendaknya. Pertetapkan hatimu, jangan gentar. Ingat, Yesus Kristus, dialah juru selamat itu. Dan dia mau kita menyangkal diri kita memikul salib kita. Ingat, Yesus Barabas adalah kenikmatan kebebasan dunia. Orang benar boleh mati. Tampaknya orang tak benar menikmati dunia. Tapi jangan takut. Tuhan akan memberimu arti bahagia. Bahagia yang sejati, bukan yang semu. Maka berbahagialah hidup orang yang takut akan Tuhan, yang merenungkan firman-Nya tiap hari dan melakukan dalam kehidupan. Kebahagiaan jadi milik mereka. Itu sebab di dalam matinya pun Yesus begitu tenang dan bahagia. Ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, sehingga mereka memilih Yesus Barabas dan menyalibkan aku. Ya Bapa. Kiranya itu terpatri di batin kita. Amin. Kita berdoa. Ketika kami merenung, ketika kami menggali, ketika kami meneliti, tersentaklah batin. Iya Tuhan, besarnya misteri Kau sibak di atas salib, sehingga kami makin mengenali tiap sudut-sudut peristiwa, dan kami dikejutkan dengan kebenaran tak terbantah. Sepertinya berbagai kebetulan ada di sana. Tapi justru dugaan salah kami. Karena itu memang bukan kebetulan, melainkan ketepatan yang presisi dari rencana Allah yang hidup itu. Ajar kami supaya sadar betul hidup kami ada dalam tangan-Mu, dalam rancang bangun-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami berjalan di jalan-Mu, di suka duka yang kami lewati, supaya suka tak membuat kami lupa, duka tak membuat kami berteriak dan marah kepadamu. Tapi tetap di suka duka kami bersama-Mu. Kami berdoa, jangan biarkan kami membebaskan diri kami dari salah, mencuci tangan kami, tapi buat kami untuk jujur berani menanggung tanggung jawab apa yang kami lakukan. Karena kami tahu Tuhan tidak akan membiarkan kami sendiri. Bapa di surga, terima kasih untuk semua kesempatan hidup yang Kau berikan pada kami. Ajar kami, tuntun kami, bimbing kami di jalan-Mu. Dan biarlah hidup kami jadi hidup yang berkenan kepadamu. Kami serahkan hidup kami di dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus dosa. Kami berdoa, kami memohon. Dicerahkan dan terus dipimpin dalam perenungan misteri penyaliban. Amin. Kita berdiri saudaraku yang kekasih, dan kita akan bersama mengikrarkan pengakuan iman Rasul. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, bersama gereja di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.